kita disuruh berdiri di atas batu itu. Jadi batunya batu gede gitu. Kita berdiri, habis berdiri kita disuruh ada kayak kembang itu 3, kayak nggak tahu kayak kembang apa ya. Kayak kita megang kembang. Dipegang kembang. Yang kasih gurunya. Yang kasih gurunya. Akhirnya kayak dipaksa ya. Udah saya pegang itu, ikutin perintahnya. Megang 3, setelah megang kita disuruh diem. Kita duduk, kita diem, tutup mata. Tutup mata, katanya sebentar 30 menit. Gurunya pulang. Kalian berempat berdiri di atas batu. Katanya kita nggak boleh buka mata sebelum pundak kita ditepuk sama gurunya. Oke lah, kita ikutin semua di situ. Dan ternyata pas kita ditepuk, itu kan masih malam kan. Pas kita ditepuk itu udah pagi. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, balik lagi di channel Jagat Sukmo dalam segmen Cerita Warga. Kali ini ada seorang warga yang mampir ke studio Jagat Sukmo menceritakan pengalaman-pengalaman yang menarik ya, yang bisa kita dengerin bareng-bareng. Kalau kalian penasaran, langsung aja kita dengerin. Jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Nah, Mas, makasih udah mampir di studio Jagat Sukmo. Boleh perkenalkan dirinya nih ke... Halo, nama saya Tantra dari Jakarta Selatan. Oke, Mas Tantra, gue Brisena. Tadi lu juga lupa bilang tuh kalau nama gue Brisena. Oke, Mas Tantra katanya punya pengalaman horor nih. Iya, punya. Nah, bersedia untuk ceritain di studio ini? Pastinya. Oke, langsung aja dimulai, Mas. Jadi itu cerita awalnya waktu masih SMP, kelas 3, 2019. 2019. 2019, karena waktu itu karena pergaulan suka kayak berantem lah, tawuran. Oh, jagoan nih Mas Tantra. Jadi waktu itu SMP atau SMA tadi? SMP kelas 3. SMP kelas 3 udah tawuran tuh, Mas. Iya. Oh, keren. SMP kelas 3. Itu SMP Jakarta Selatan juga. Di Jakarta Selatan juga. Terus lebih tepatnya waktu itu mau menjelang Covid. Covid. Iya. Jadi waktu itu ada teman ngajakin istilahnya masang wapak lah, masang ilmu. Jelasin tuh Mas, wapak tuh apa? Jadi tuh kita kalau masang wapak, masang ilmu itu katanya mitosnya kita bisa kebal terhadap kayak benda saja. Netizen. Enggak ada apa? Tajam saja. Oh, senjata tajam. Oke. Terus. Jadi waktu itu kalau senjata tajam aja atau pistol gitu juga? Kurang tahu deh. Soalnya belum pernah ada yang bawa pistol juga. Tawuran biasanya pakai senjata tajam ya gitu ya. Oke, terus. Jadi diajak ke Sukabumi, lebih tepatnya di kaki Gunung Gede. Oke. Awalnya cuma bilangnya teman ngajak ngaji. Ngajak ngaji, oke lah berangkat. Sampai sana malam tiba-tiba sekitar jam 12:30, habis awalnya emang ngaji, jam 12:30 itu sama gurunya kita ada berempat diajak kayak ke sebuah batu gitu. Cowok-cowok semua ya? Cowok-cowok semua diajak ke sebuah batu, kayak ada kayak suara curug-curug air gitu. Dari itu di kayak pesantren gitu atau gimana? Atau ke rumah gurunya? Bukan, kayak jatuhnya kayak padepokan. Rumah, kayak padepokan. Oke. Bisa dibilang padepokan. Jauh dari padepokan ke tempat batu itu? Kalau jalan kaki sekitar 10 menitan. Oh, deket ya. Terus ada suara curug. Kita disuruh berdiri di atas batu itu. Jadi batunya batu gede gitu. Kita berdiri. Habis berdiri kita disuruh ada kayak kembang itu 3, kayak nggak tahu kayak kembang apa ya. Kayak kita megang kembang. Dipegang kembang. Yang kasih gurunya. Yang kasih gurunya. Akhirnya kayak dipaksa ya. Udah saya pegang itu, ikutin perintahnya. Megang 3, setelah megang kita disuruh diem. Kita duduk, kita diem, tutup mata. Tutup mata, katanya sebentar 30 menit. Gurunya pulang. Kalian berempat berdiri di atas batu. Katanya kita nggak boleh buka mata sebelum pundak kita ditepuk sama gurunya.
Oke lah, kita ikutin semua di situ. Dan ternyata pas kita ditepok, itu kan masih malam kan. Pas kita ditepok itu udah pagi, udah azan subuh. Kalian nggak capek, nggak haus, nggak? Kita ngerasanya tuh bentaran. Oh. Kita ngerasanya bentaran, tapi pas kita itu udah azan subuh. Berarti dari jam 1 tadi kan ya? Iya. Sampai kurang lebih jam 3 jaman, 4 jaman ya? Dan pas kita merem itu juga kayak banyak gangguannya. Gangguannya apa? Boleh ceritain nih? Detailin. Gangguannya itu kayak ada suara harimau. Suara harimau? Iya. Dan kalian gak lari ada suara harimau? Diam aja? Karena kita kan ngikutin arahannya. Ya. Jadi kita mikirnya kalau misalkan kita buka mata takutnya kita kenapa-napa kan. Kalau nggak lari bukan jadi kenapa-napa ya? Diem aja. Kan suara harimau, terus suara harimau terus juga ada kayak sempet yang lemparin batu kayak batu kali kerikil gitu ke badan kita. Terus jadi kita ya diem aja. Jadi kita kode-kodean, kita kan megang ini. Kita kode-kodeannya gini nyolek sampingnya. Nyolek. Nggak, kalian nggak boleh ngomong juga? Nggak boleh ngomong, diem. Jadi diem aja gitu ya? Diem aja sambil megang bunga itu. Terus kalau boleh tahu, kalian pakai pakaian lengkap atau biasanya kan? Nggak, telanjang dada aja sih. Telanjang dada aja ya? Nggak kedinginan tuh? Aslinya dingin. Cuman dingin, tapi ya kita tahan. Ya. Terus ada harimau, lalu ada apa sama. Kita kan buka baju ya, telanjang dada, itu kayak ada yang lemparin batu kali kerikil gitu. Batu kali kerikil? Iya. Sering, banyak maksudnya? Atau satu kali sekali? Kayak satu kali, ntar 2 kali 3 kali. Semuanya kena tuh 4-4-nya? Semuanya dilempar. Oh temen saya ada kena dadanya, dia sampai kayak gitu. Terus pas akhirnya ditepuk, itu udah subuh. Kita kaget, soalnya kita ngerasanya ya bentar 30 menit sesuai sama yang dijanjiin sama gurunya itu. Padahal 3 jam 4 jam. Kalau normal, manusia normal itu udah subuh. Jadi kita kan itu kayak ibaratnya omongannya ritualnya jam 1. Jam 1 selesainya kita buka mata udah subuh jam 5. Terus udah selesai ritual, lalu udah selesai ritual kita balik ke padepokannya lagi. Kita kayak dikasih kertas itu. Kertas yang tulisan Arab. Kertasnya warna coklat, tulisan Arabnya warna merah. Itu dilaminating kecil. Dia bentuknya kotak kecil gitu. Kayak kartu ATM? Lebih gede dikit. Dikasih ke 4 orang ini. Satu masing-masing dapat satu kertas. Oke. Disuruh bawa, kita minum dan disuruh pulang habis terang. Itu kan selesai. Kita mau langsung pulang tapi ditahan, nggak boleh. Udah terang, harus terang baru boleh pulang. Dikasih minum apa? Minum air biasa. Air biasa aja. Oke. Terus kita pulang. Kayak biasa aja, belum ada gangguan, tapi baru mulai gangguan itu baru tahu bisa kayak aku jadi sering ngeliat gitu. Pulang nggak langsung tawuran, nggak langsung ngetes ilmu? Nggak dong. Kirain. Kan kali aja masih ada garansinya kan, kalau ternyata ditusuk berdarah kan balik lagi. Terus kalau boleh tahu tadi ya kan dikasih tulisan surat ya. Itu kalian bisa baca artinya, tahu apa tulisannya? Itu kayak bahasa Arab yang di kayak Al-Quran, tapi pas dibaca tuh kayak bukan ayat Al-Quran. Tapi tulisan Arab aja, benar-benar kayak nggak ada artinya. Nggak tahu artinya juga nggak tahu. Kita kalian nggak nanya juga? Nggak nanya. Terus itu harus dibawa kemana-mana atau gimana? Ditaruh dompet. Ditaruh di dompet. Kayak jimat jatuhnya ya. Tapi juga ada pantangannya, larangannya. Ceritain. Kayak kita nggak boleh, kalau ke kamar mandi nggak boleh, kartu itu nggak boleh dibawa. Kalau sholat pun itu kita misalkan kayak sholat nih, dompet di kantong kanan itu nggak boleh dibawa ajak sholat. Kayak beribadah kita nggak boleh bawa kartu itu. Terus akhirnya selang beberapa bulan kayak baru tuh kita, aku sendiri sih yang ngalamin, kayak sering bisa lebih niat, lebih peka sama lebih peka dunia lain gitu ya. Lebih peka. Akhirnya waktu itu COVID muncul 2020. Karena 2020 nggak sekolah kan, jadi waktu itu tawuran antar kampung. Oke nih, udah mulai tes ilmu nih, penasaran nih gue nih guys nih. Terus gimana? Antar kampung, jadi kalau tawuran antar kampung kan malam ya. Malam kayak jam 1, jam 2. Jadi waktu itu katanya, aku nggak percaya sih kalau misalkan kayak ada masing-masing itu yang jaga kayak monyet. Yang teman-teman aku yang 4 orang ini waktu itu
katanya yang jaga masing-masing monyet. Oh, kamu juga monyet? Maksudnya kamu juga yang jaga, aduh maaf. Yang jaga. Kamu yang jaga monyet? Oh. Katanya. Oh, mereka. sorry. Kamu bisa lihat monyetnya? Nggak bisa, awalnya. Teman-teman juga nggak ada yang bisa lihat monyetnya? Awal-awal ada yang percaya, tapi aku nggak percaya. Awal-awal kayak teman-teman juga cuma dikeliatin kayak pas itu kayak lu ngalamin ini nggak sih, ngalamin kayak cerita ngalamin, tapi belum ditunjukin monyetnya ini, belum ditunjukin. Jadi waktu itu malam kita mau berantem lah, itu istilahnya musuh itu kayak janjian ini di jalan deket tol, samping tol. Di samping tol, dan di samping tolnya itu masih kayak kebun-kebun gitu. Iya. Nah, kebun-kebun itu tol apa kalau boleh tahu? Kalau mau dirahasiain juga apa sih? Deket apa ya? Di daerah Cilandak ada. Oke. Tol Cilandak ya. Iya, di samping itu kayak masih perumahan, kebun-kebun gitu. Jadi kita kayak berantem di situlah. Nah, kebetulan temen aku ini kayak dia bawa senjata tajam. Senjata tajam kayak akhirnya dia kayak lari duluan maju. Nah, aku kan di belakang. Nah, pas aku ngeliat dia maju tuh bukan teman aku ngeliatnya itu monyet. Oh, monyet badannya tapi hijau. Hijau. Terus teman aku kan emang gede, bongsor gitu, bongsor. Monyet tuh gede, lari, bener-bener kayak larinya tuh kayak bener-bener kayak haus darah gitu monyetnya itu. Terus akhirnya kayak kok berubah gitu. Nah, pas selesai itu kejadian itu nanya lah. Awalnya nggak berani ngomong. Besok paginya baru ngomong ke teman aku ini yang berubah. Kayak kok lu bisa berubah gini-gini. Terus kata teman aku juga dia nggak ngerasa. Tapi aku doang yang lihat situ. Oh, teman yang lain nggak ada yang lihat? Nggak ada yang lihat. Kalian berempatnya kan ini lagi berantemnya? Berempat. Berempat tapi rame. Iya rame. Tapi empat-empatnya ikut tawuran ini ikut. Gitu. Yang lihat kamu doang. Yang tiga lagi nggak, yang dua lagi berarti nggak lihat. Yang dua lagi nggak lihat. Oke. Terus akhirnya kejadian itu, aku waktu itu pernah lagi di kamar. Iya. Di kamar lagi tidur. Itu sampai aku tidur selalu pakai guling. Iya. Nah, waktu itu lagi tidur tiba-tiba guling aku kok kayak rambut. Ih. Kayak rambut. Kayak rambut, kayak ada rambutnya gitu. Kayak lagi rambut. Terus kayak pas bangun, apa nih? Ternyata itu monyet. Hah? Monyet. Gulingnya berubah jadi monyet? Iya. Jadi kayak monyet itu belakang aku tidur madep ke kiri. Monyetnya itu madep tembok. Temboknya sebelah kiri kamu? Sebelah kiri. Oh, jadi kayak belakang-belakangan, punggung-punggungan gitu. Aku langsung refleks lepas guling aku. Terus aku langsung cabut ke kamar orang tua aku. Monyetnya hijau juga? Enggak, waktu itu putih. Oh. Putih. Berarti kalau kamu nggak lihat muka monyetnya ya, cuma dari belakang. Ih, super serem banget. Pas cabut itu karena aku orangnya juga penakut, kayak langsung kayak takut kayak punya apa nih, jadi jadi sering peka, diliatin segala macem gitu. Dan paling parahnya waktu itu aku di sekolah, ini udah masuk SMK. Ya ini udah lewat COVID ya berarti. Udah lewat COVID. Tepatnya 2022. Aku kebetulan waktu itu lagi 17 Agustus. Besoknya di sekolah cuma ada lomba-lomba. Nah, aku tuh kalau di teman-teman aku tuh kayak paling aktif yang kayak inilah kita harus gerakin acara biar seru. Nah, aku ngide lah. Itu nyewa bass yang kayak supporter itu. Bass yang supporter iya, apa tuh? Bass drum gitu yang gede-gede. Buat meriahin acara lomba ini. Karena nyewanya kan malam. Sekolah aku ini terbilang emang lumayan serem juga. Oke. Terus? Jadi kita abis maghrib rencana teman aku ini 4 orang mau ngambil bahasa ini. Tapi miskomunikasi yang ternyata 2 teman aku ini kan boncengan udah ngambil duluan, udah di sekolah. Kita aku nyusul ke sekolah. Nah, 2 teman aku ini udah dalam kelas lagi mainin bahasa ini, lagi digubuk-gubuk, bisa ambil kayak takbiran gitu kayak Allah Akbar. Aku niatnya ke lantai 3 ngagetin mereka. Kan gelap, aku ngagetin. Pas ngagetin dia tuh di kayak pojok kelas, sampingnya itu kayak kaca. Yang paling pojok kacanya itu nggak ada tutup hordeng, karena kayak hordengnya nggak nyampe gitu. Ini lantai 3 ya? Lantai 3 nggak nyampe. Aku ngagetin mereka, udah selesai kita kayak main-main dulu. Pas pengen pulang,
karena aku kayak peka gitu, nah aku ngeliat awalnya aku emang ngeliat kayak itu udah cewek. Oh, pas kamu pertama kali masuk itu udah lihat ada cewek? Aku udah notice tapi kayak cuek karena kayak ya udah ngerasa gini. Terus akhirnya temen yang nggak peka, yang sama sekali nggak bisa ngeliat, tiba-tiba dia teriak kayak wah itu apaan tuh, kayak kita lari, non pas lari itu ternyata pintu yang kan jadi lantai 3 ada 4 kelas, sebelum turun tangga itu ada pintu lagi. Oke. Pintu kayak besi gitu, pintu besi, nah itu kekunci. Penting kayak jeruji gitu kan pintunya. Oke. Pas aku naik itu emang gak kunci, aku buka. Nah pas kita mau turun itu udah kekunci tapi gak kegembok, keselot doang. Nah itu kita karena panik, takut, kita kayak kelagapan lah situ. Terus aku juga mikir, aku baru ngehnya itu kan tadi pas naik gua kesini gak dikunci, kenapa dikunci? Ada teman isengin nggak? Enggak, aku yang terakhir naik berdua. Pas mau turun tuh kunci gerbang itu. Terus akhirnya aku kayak nggak tahan, akhirnya sama mama diobatin, dibawa ke daerah Ciamas. Oke. Tadi kan balik lagi ke yang di kelas itu ya. Di jendela ada cewek. Ceweknya bentuknya kayak apa? Kalau bisa diceritain. Ceweknya bentuknya kayak Miski. Iya, Miski. Jadi dari awal kamu main-main sama temen tuh itu ada terus di situ? Dia udah ada. Ada terus di situ? Dia udah ada, tapi aku kayak cuekin. Karena yang teman 3 orang aku ini nggak bisa lihat. Tapi terakhir tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang lihat? Yang ngeh kalau dia lagi nundukin pala. Dan itu kan hordingnya kayak hording zaman dulu. Yang kayak 3 itu. Gelombang kanan, 3 gelombang kiri. Bukan, kajil namanya. Kajil. Jadi kayak teman aku tuh palanya masuk. Itu kok teman kamu palanya masuk? Teman aku ngeliat palanya masuk. Pas teman aku kayak nengok gini, itu langsung keluar gitu. Nah dia langsung teriak, bikin kayak aku juga yang tadinya cuek panik.